Dengan informasi pertama, sebanyak 30 bangunan kios liar di kawasan 24 dan 23 Ilir ditertibkan karena berada di atas saluran air. Dinas PUPR bersama jajaran Satpol PP menertibkan bangunan liar yang berada di atas saluran air di kawasan Bukit Kecil. Selain banyaknya sampah yang tertimbun di saluran air yang mengakibatkan pembuangan air tidak lancar, bangunan ini juga sudah bertahun-tahun berada di kawasan yang semestinya tidak boleh dibangun. Jadi bukan rumah ini ya, Kios ya. Jadi yang berdiri di atas saluran. Memang udah bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun berdiri. Jadi terkait dengan programnya Bapak Wali Kota, anak dan Jago, dan memang banyak keluhan laporan dari masyarakat terkait dengan genangan air. Jadi bisa kita lihat sama-sama karena di bawah bangunan ini memang berdiri ada saluran air, dan di bawah bangunan ini memang banyak lumpur dan sampah-sampah yang harus kita bersihkan. Jadi jumlah dari lumpur ini sekitar 34 bangunan ini bangunan liar sebenarnya. Ya, bangunan liar saluran. Sementara itu bagi warga yang memiliki kios di daerah 24 Ilir ini dengan sukarela membongkar kios milik mereka karena disadari banyaknya sampah yang sudah tertimbun di bawah bangunan yang mereka dirikan. Ini kan kebanyakan sampah, jadi diambil dulu sampahnya, nanti dibagusin lagi. Setuju ya Bu? Setuju Bu dibongkar? Karena memang banyak sampahnya Bu. Iya, emang banyaknya. Bagus untuk kebaikan bersama, soalnya di sana kan kalau hujan banjir, apalagi kalau hujan sama pasang. Ya ada bagusnya juga. Sampah yang menutupi saluran air di wilayah 24 Ilir ini sebagian besar merupakan sampah rumah tangga dan plastik bekas minuman yang dapat menyebabkan banjir. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Musi Banyuasin. Jalan poros kecamatan penghubung 4 desa di Kecamatan Jirak Jaya, Musi Banyuasin rusak parah dan berlumpur. Akibatnya warga kesulitan melintas dan terpaksa harus mendorong kendaraan. Jalan poros kecamatan penghubung antar desa sepanjang 3 km mengalami rusak parah dan susah dilalui. Jalan ini merupakan jalan penghubung 4 desa di Kecamatan Jirak Jaya, Musi Banyuasin. Kondisi jalan hancur penuh dengan lumpur. Aktivitas warga khususnya kalangan pelajar dan guru terganggu. Mereka terpaksa harus mendorong kendaraan untuk bisa melintas menuju sekolah. Jalannya dalam keadaan seperti ini, kami sebagai tenaga pendidik merasa sangat kesusahan dalam saat ini untuk menuju tempat tugas kami. Jadi harapan kami kepada pemerintah yang berwenang, mohon perbaikan jalan kami supaya pendidikan daerah Bekerjaya, Rukun Rahayu, Sungai Menang lancar. Pengan pada pemerintahan, jalan kami sangat rusak. Jadi soal sembako yang masuk, harganya sangat tinggi dan buah-buahan yang dikeluarkan banyak yang tak terjual. Tinggal di lumpur. Dia putusnya tiap-tiap hujan. Kalau bisa dikasih pengerasan baik cukup. Ada usahlah di aspal, di koral yang paling penting. Di tahun 2019 lalu, jalan penghubung 4 desa sudah dilakukan pengaspalan, namun saat ini kondisinya kembali rusak. Warga berharap pemerintah Muba dapat mengambil kebijakan untuk segera memperbaiki jalan agar aktivitas warga kembali lancar. Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, nisan kuno bertuliskan aksara Arab Melayu yang ditemukan di kawasan Jembatan Ampera diletakkan sementara di kantor Dinas Kebudayaan Palembang untuk diteliti. Pembongkaran dengan menggunakan alat berat ini disaksikan tim ahli cagar budaya TACB Palembang. Dari total 5 nisan kuno yang ditemukan, hanya 4 nisan yang diangkat karena lokasi nisan kuno lainnya menempel pada dinding tanah di bawah pertokoan. Keempat nisan tersebut usai diangkat dan dibersihkan, saat ini diletakkan sementara di kantor Dinas Kebudayaan Palembang dan akan dilakukan penelitian. Sementara pada nisan tersebut terlihat tulisan tahun 1322 Hijriah atau 1904 Masehi, kisaran abad 19 atau 20. Sejarawan Sumsel Kemas Panji menilai, nisan kuno tersebut sama seperti motif dan bangunan yang ada pada masa Kesultanan Darussalam. Ia juga mengatakan lokasi penemuan nisan di kawasan Tengkuruk merupakan kawasan Kota Tua Palembang
di mana pernah ada keraton beringin Janggut atau salah satu bangunan istana Kesultanan Palembang. Himbauan kita sebenarnya kalau ada pembangunan-pembangunan seperti ini, kalau ditemukan sisa-sisa bangunan kuno, benda-benda cagar budaya dan sebagainya, sebaiknya pihak pengembang, pihak proyek atau masyarakat harus melaporkan dengan dinas terkait atau dengan pemerintah. Seperti yang terjadi sekarang ini, sehingga kita bisa memetakan, oh di sini tempat pemakaman seperti itu, oh di sini keratonnya. Jadi karena kita kan memang miskin data sekarang ini. Karena miskin data, karena memang sisa-sisa bangunan itu hilang ditelan oleh pembangunan yang baru seperti itu. Nah, jadi ini menjadi momentum kita, kesadaran kita sebagai generasi yang sekarang bahwa pentingnya sebuah data kesejarahan itu jangan sampai hilang. Saat proses penggalian juga terlihat beberapa struktur bata yang menunjukkan adanya sisa bangunan. Namun tidak bisa digali lebih luas karena terkendala kawasan yang sudah menjadi pertokoan dan pasar. Syarifat Eferi Sumsel melaporkan.